Saya dan istri melakukan 3 kesalahan sehingga menamakan daerah ini Salatiga. Beginilah kisahnya. Dahulu kala Kabupaten Semarang dipimpin oleh Ki Ageng Pandanaran. Itu adalah saya. Saya merupakan Bupati kedua Kabupaten Semarang, juga dijuluki Pangeran Mangkubumi, yang memiliki gelar Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Tak hanya itu, saya juga merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya terlalu sibuk memperkaya diri sendiri sampai saya melupakan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Saya juga dikenal sering mengambil harta rakyat yang tak mampu untuk membayar pajak, sampai sering membeli hasil pertanian dari rakyat dengan harga yang sangat murah. Hingga suatu hari, saat itu saya bertemu dengan seorang pencari rumput yang sudah tua. Saya pun membeli rumput tersebut dari orang tua itu dengan harga yang sangat murah. Akan tetapi, si pencari rumput tersebut menolaknya dengan alasan rumput tersebut digunakan untuk pakan ternaknya. Mendengar itu, saya tetap memaksa untuk membelinya dan orang tua itu pun tidak dapat menolak lagi. Setelah saya mengambil dan memberikan uang kepada pencari rumput itu, tanpa saya sadari bahwa uang milik saya yang seharusnya saya berikan kepada pencari rumput itu diselipkan oleh orang tua tersebut ke dalam keranjang rumput yang kemudian saya bawa ke kediaman saya. Sesampainya di rumah, saya mendapati laporan bahwa terdapat sejumlah uang di dalam keranjang rumput yang saya bawa tadi. Melihat itu, saya pun menyadari bahwa uang tersebut adalah uang milik saya yang harusnya untuk membayarkan rumput ke si pencari rumput tadi. Saya pun sangat marah dan merasa tindakan orang tua tersebut menghina saya. Saya pun memerintahkan bawahan saya mencari dan memanggil pencari rumput tersebut untuk datang ke kediaman saya. Saat pencari rumput tersebut sampai ke kediaman dan menghadap saya langsung meluapkan emosi kepada orang tua itu karena merasa dirinya telah dihina olehnya. Namun alangkah saya terkejut bahwa sosok pencari rumput tua tersebut adalah Sunan Kalijaga, seorang pemimpin agama yang dihormati bahkan oleh raja-raja sekalipun. Ternyata Sunan Kalijaga memang sengaja dan berniat untuk mengingatkan saya dengan cara menjadi seorang pencari rumput atau penjual rumput. Mengetahui hal itu, saya langsung bersujud untuk meminta maaf kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun memaafkan saya, tapi dengan syarat yang harus saya penuhi. Di mana syarat tersebut adalah saya harus ikut dengan Sunan Kalijaga untuk mengembara dan meninggalkan semua harta yang saya miliki. Saya pun memenuhi syarat tersebut dan memutuskan untuk pergi mengikuti Sunan Kalijaga. Saat kami hendak berangkat, istri saya, Nyi Ageng Pandanaran, mengetahui dan mengatakan ingin ikut mengembara bersama saya. Akan tetapi istri saya mengatakan bahwa ia tidak rela untuk meninggalkan harta benda yang kami miliki, lalu ia pun menyuruh saya untuk berangkat terlebih dahulu, lalu nanti dia akan menyusul. Kemudian istri saya menyimpan emas dan perhiasan lainnya di dalam tongkat yang terbuat dari bambu. Setelah itu istri saya pun menyusul. Saat di perjalanan, saya dan Sunan Kalijaga dihadang oleh 3 orang penyamun atau perampok. Melihat itu, Sunan Kalijaga dengan tenang menjawab dan memberitahu ketiga perampok tersebut kalau nanti akan ada lewat seorang wanita tua yang membawa emas dan perhiasan di dalam tongkat bambunya. Mendengar itu, para perampok pun membiarkan kami lewat. Dan benar saja, istri saya Nyi Ageng Pandanaran pun lewat. Ketiga perampok tersebut menghadang dan merampas tongkat bambu yang istri saya pegang. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain merelakan harta berharganya dirampas. Pada saat istri saya bertemu dengan kami, ia bercerita sambil menangis tentang perampokan yang dialaminya saat perjalanan tadi. Mendengar itu, Sunan Kalijaga langsung mengatakan, "Aku akan menamakan tempat ini Salatiga karena kalian telah membuat 3 kesalahan. Pertama, kalian sangat kikir. Kedua, kalian sombong. Ketiga, kalian telah menyengsarakan rakyat. Demikianlah tempat itu menjadi Salatiga."